Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pertama izinkan saya ucapkan selamat Hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kemenangan. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, bangkit mengalahkan maut, dan kemenangannya adalah bagi saudara dan saya. Amin. Nah saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. The tough love atau kasih yang gigih, yang tangguh. Saudara sekalian, mari kita membaca bersama firman Tuhan, ayat yang sering kita baca, dari Yohanes 3, ayat yang ke-16. Ada yang sudah hafal ayat ini? Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, kata apa yang membuat saudara tertarik dan berkesan? Biasanya kita terkesan dengan kata pertama, karena begitu besar kasih Allah. Amin. Tadi Jacqueline mengatakan, wah kasih Allah itu besar. Sandy juga mengatakan, Tuhan itu baik. Kita menyanyikan Tuhan itu sangat baik. Amin. Tapi saudara, ada satu kata yang beberapa bulan ini agak mengganjal saya, yaitu bahwa dikatakan orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara yakin bahwa ketika seseorang berkata, Tuhan Yesus, aku percaya, maka orang itu pasti selamat. Yakin? Saudara yakin bahwa ketika saudara berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan, pasti selamat masuk surga. Yakin? Saudara, beberapa bulan, 2 bulan yang lalu saya melihat di YouTube satu video seorang wanita yang hari itu berkata tentang aspek ini. Dia katakan, dulu dalam iman saya yang dulu, berarti dia sudah pindah agama. Dia katakan, dulu dalam iman saya yang dahulu, dikatakan, hanya percaya Tuhan Yesus saja, pasti masuk surga. Dan setelah itu, bisa berulang-ulang lagi jatuh dalam dosa, gampang. Nanti datang aja, tiap minggu kan ada pengampunan dosa. Dan kalau begitu, setelah selesai itu, yang penting minta ampun, lalu bilang, aku percaya Tuhan, aman, kita bisa buat dosa lagi. Pernah dengar kesaksian yang seperti itu kira-kira? Kalau hanya berkata percaya kepada Tuhan Yesus, bisa langsung masuk surga, dan karena itu dapat tiket masuk ke surga, betapa murahannya surga itu, kata dia. Tiket yang terlalu murah untuk surga yang murahan. Kalau saudara berkata bahwa karena percaya yang seperti itu, lalu masuk surga. Saya harus mengatakan saudara sekalian, jangan mau percaya pada Tuhan yang kasihnya permisif. Orang berdosa, enggak apa-apa lah, cincailah, enggak apa-apa, asal kamu percaya, aman, masuk surga. Kalau saudara mau percaya kepada Allah yang toleran terhadap dosa, maka itu adalah kepercayaan yang sia-sia. Saudara, jangan percaya kepada Tuhan yang menawarkan surga yang murah. Itu bukan kasih, dan dia pasti bukan Tuhan. Bukan ke surga, malah ke neraka. Jadi kalau saudara hari ini, saudara baru pertama kali ke gereja, atau mungkin saudara selama ini bertanya-tanya, kok cuma gara-gara percaya saja bisa diselamatkan? Saya harus mengatakan, saya setuju dengan cara berpikir itu. Bahwa apakah hanya dengan kata saya percaya, lalu diselamatkan? Saudara, saya lihat wajah saudara mulai bertanya-tanya di sini. Kayaknya musuh Petrus hari ini lagi khotbahnya sesat. Saya sebagai orang Kristen berkali-kali diajarkan. Roma 10 ayat 10 berkata, bukankah Roma 10 berkata, bahwa dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut
orang mengaku dan diselamatkan. Musuh Petrus kayaknya salah nih khotbah. Tapi saya ingin mengatakan, kalau saudara berpikir dengan cara yang sama dengan orang yang tadi, yang di YouTube itu, yang menganggap bahwa hanya berkata percaya bisa masuk surga. Lalu dengan demikian saudara Senin sampai Sabtu buat dosa, lalu datang lagi ke gereja untuk pengakuan dosa dan rasa aman, dan saudara main-main dengan dosa, saudara telah salah memahami kasih Allah dan apa itu kata percaya. Saudara, kasih yang seperti itu adalah kasih yang permisif. Sebesar apapun kasih yang seperti itu, kasih yang permisif, yang toleran terhadap dosa. Pertanyaannya, apakah seperti itukah Allah kita ketika menghadapi dosa? Bagaimanakah Allah yang maha kudus bisa permisif, bisa membiarkan orang itu berdosa dan bisa masuk surga? Saya suka apa yang dikatakan oleh Millard Erickson, dia berkata, jika kasih tidak terkait keadilan, itu hanyalah sentimentalitas belaka. Haleluya. Takkan ku lupa kasihnya. Betul ya? Aduh Tuhan, seperti kita dulu waktu jatuh cinta. Mungkin saudara punya pacar banyak, lalu teringat pacar yang dulu kayaknya nggak kayak istri yang sekarang. Betul ya? Atau nggak kayak suami yang sekarang. Kayaknya yang dahulu itu romantis banget. Lalu saudara mulai mengingat namanya sambil menyanyi. When I fall in love. Saudara jadi sentimental. Love is a many splendid things. Wah, lagu yang indah. Membuat kita ingat lalu kelepek-kelepek romantis sentimental lagi. Kalau saudara datang ke gereja dengan kasih yang sentimental dan menganggap Tuhan dengan kasihnya yang sentimental, lalu Tuhan itu adalah Tuhan yang mengabaikan tentang dosa, yang silakan cincai, datang saja. Maka saudara sekalian, dia bukan Allah yang maha kudus, bukan Allah yang adil, Allah yang permisif, Allah yang saya khawatir tidak bisa menjanjikan surga yang sesungguhnya itu. Saudara, bahkan di dalam parenting, saudara, teorinya, kalau seorang orang tua itu permisif, ya, anaknya salah dibiarkan aja, anaknya kurang ajar dibiarkan aja, jadinya anak yang kayak apa? Hah? Kurang ajar, betul ya? Anak yang kurang ajar jadinya, anak yang agresif, yang liar. Apakah Tuhan Allah adalah Tuhan yang seperti itu? Setelah bicara parenting, saya teringat waktu kecil anak saya, Shanet, namanya anak kecil, apa saja suka dibuat mainan. Mungkin anak saudara begitu dan dulu waktu kecil Anda juga begitu. Apa saja dibuat mainan. Salah satu yang dia suka buat mainan adalah pintu. Ada di sini anaknya yang suka main pintu? Atau dulu waktu kecil Sandy suka main pintu? Ya, siapa dulu yang suka main pintu? Dan anak yang main pintu buka tutup dia senang. Kok ada benda bisa dia gerakkan. Waktu masih 5 tahun Shanet suka main pintu, bukan hanya buka tutup pintu, tapi kemudian tangannya yang kecil itu suka diselisipkannya di engsel. Nanti tanya Shanet. Saudara bisa bayangkan, anak yang jarinya kecil suka memasukkan tangannya di engsel. Apa yang saudara pikirkan sebagai orang tua? Halo? Bahaya, betul ya? Bahaya. Maka saudara sekalian sebagai ayah, saya katakan, aduh bahaya banget. Dikasih tahu berkali-kali, tetap dia lakukan itu. Dan akhirnya saudara sekalian saya pikir, saya cari di Tokopedia. Ada itu alat yang namanya finger protector. Ya. Finger safe protector, door protector. Saya baru mau pesan, saya hitung-hitung pintu rumah berapa, baru cari-cari di Tokopedia. Saya datang ke sekolahan, ke sekolah IPK. Saya lihat di semua sekolah IPK pintunya berapa ratus ya. Kalau saya beli protektor pintu itu untuk rumah saya, nanti kalau dia sekolah di IPK, berapa pintu yang harus saya sumbang dengan protektor itu, betul nggak? Lalu kemudian saya pergi ke sebuah sekolah kami, IPK waktu itu. Ada pintu depan gedungnya yang pakai kaca tebal 2 cm. Engselnya jaraknya adalah kurang lebih 20 cm dari pinggirnya.
Sehingga antara tembok sama pintu itu ada lebar celah 20 cm. Sambil menunggu orang tua dijemput, saya menunggu di sana. Saya lihat anak-anak TK memasukkan bukan hanya jarinya, lengan segini saudara. Dan yang lainnya lagi dorong-dorong pintu. Saya sampai bilang satpam, tolong ini dijaga terus-menerus tiap hari. Anakku akan ada di situ juga. Ya, saya nggak jadi beli finger protector untuk pintu saya. Saya pikir-pikir apa yang bisa saya lakukan untuk Sianet yang nggak bisa ngerti. Dia masih kecil saudara, ini bukan soal nakal, dia nggak tahu bahaya. Akhirnya saudara saya punya akal. Yang saya lakukan saudara sekalian, saya ambil pensil. Lalu saya panggil Sianet dekat saya. Tanya dia masih ngerti, masih ingat saudara. Waktu Sianet dekat saya mendekat ke pintu. Saya bilang, Sianet, ini pensil. Bayangkan pensil ini adalah jarimu. Dia bingung, ini papa mau main sulap kayak? Saya suka main sulap kadang-kadang walaupun garing sulapnya saudara. Lalu kemudian pensil itu saya masukkan ke engsel pintu. Lalu pintu itu saya tutup pelan-pelan. Saudara dengar suara pensil patah gini aja, tadi ya. Sianet yang hatinya lembut, anak masih 5 tahun. Dia bukan hanya, kaget, dia nangis, berlinang air mata. Saya katakan ini akan terjadi kalau kamu masukkan tanganmu, jarimu ke pintu, dan pintunya ketutup. Sejak hari itu, Sianet tidak pernah lagi main pintu dan memasukkan tangannya di engsel pintu itu. Saudara mengerti maksud saya? Saudara, sebuah contoh diberikan tentang bahaya, maka kemudian dia jadi mengerti. Kenapa saya lakukan? Saya takut dia celaka, dimanapun juga engkau harus ingat itu. Saudara tahu nggak skenario tadinya awalnya? Itu adalah skenario kesekian saudara. Yang pertama saya pikirkan adalah, saya coba jari saya masukkan lalu saya tunjukkan ke dia. Saudara mau lakukan itu? Coba nanti kalau ada anak Anda yang suka main pintu, coba deh papa yang baik, tunjukkan jarinya papa, masukkan ke engsel lalu dicoba kretek gitu. Rasanya itu papa yang kurang berhikmat. Saudara, ketika bicara tentang dosa, tentang manusia yang berdosa, firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa, saudara dan saya berdosa. Dan Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Maut itu adalah hukuman yang mengerikan. Saudara, saya suka apa yang ditulis oleh R.C. Sproul. Dia berkata bahwa Alkitab menjelaskan bahwa neraka sebagai suatu tempat yang penuh kegelapan. Lautan api, suatu tempat yang penuh dengan tangisan dan kertak gigi. Suatu tempat terpisah dengan berkat Allah yang kekal. Hukuman yang selama-lamanya. Dan itu mengerikan. Dan itu yang Tuhan lihat, yang Tuhan Allah lihat tentang nasib saudara dan saya. Tetapi yang kita pelajari hari ini bukan sekedar kasih Allah yang besar. Kasih Allah itu mengandung unsur kebajikan. Kasih karunia, belas kasihan. Tapi saya suka apa yang dikatakan oleh Millard Erickson, dikatakan bahwa kasih Allah itu juga adalah kegigihan. Kegigihan itu bicara apa? Kasih yang tegas terhadap dosa, kasih yang tidak permisif, tapi kasih yang juga berjuang supaya yang dikasihi itu dapat bebas daripada bahaya itu. Apa yang harus dilakukan? Saudara, kalau saudara membaca di Merriam-Webster atau Oxford kamus, dikatakan tough love itu bicara apa? Kasih yang stern, yang tegas. Kasih yang apa? Yang tidak sentimental untuk kebaikan orang yang dikasihi. Supaya orang yang dikasihi boleh keluar dari masalah. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Allah ketika dia kemudian dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13. Dia menempatkan murka atas dosa, kesalahan dosa manusia itu tetap dilakukan.
Kepada siapa? Bukan kepada manusia. Manusia, saudara dan saya nggak bisa menanggungnya. Karena kalau kita menanggungnya selamanya. Jadi habis menanggung bisa balik ke dunia? Enggak. Setelah menanggung bisa nggak kembali jadi baik? Enggak, karena itu selama-lamanya. Tapi ditanggungkan kepada anak Allah, yaitu Kristus Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kesalahan, guilt, kesalahan dari dosa yang menghasilkan penghukuman itu oleh Tuhan diperhitungkan sebagai milik dari anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus. Kristus Yesus dia tidak berdosa, dia anak Allah. Tapi kesalahan yang mengakibatkan hukuman itu dijadikan milik Yesus. Disitulah Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa itu. Saudara, Tuhan tidak memakai pensil. Bukan karena di surga nggak ada pensil untuk menunjukkan patahan tadi. Tapi Tuhan menempatkan anaknya yang tunggal. Dan itu bukan sekedar demonstrasi, drama, pura-pura, kalau bahasa Prancisnya eto-etoan, gitu ya. Bukan, tapi sungguh-sungguh di kayu salib itu dikatakan Tuhan Yesus menempatkan diri, menggantikan saudara dan saya. Menggantikan saudara dan saya, menanggung apa yang harus dia tanggung oleh kita. Apa yang terjadi di kayu salib itu? Jumat Agung kemarin kita telah mendengarkan sedikit tentang itu. Yang pertama adalah penderitaan fisik. Penderitaan fisik karena salib adalah penderitaan karena hukuman salib, hukuman mati yang paling mengerikan sepanjang sejarah dunia. Saudara, hari ini hukuman mati agak lebih enak, lebih manusiawi, disuntik lalu mati, disetrum, kejat-kejat sebentar, paling cuma 2 menit, 5 menit mati. Tapi saudara sekalian, hukuman mati karena salib, dikatakan hukuman yang membuat manusia harus melewati proses sampai kepada kematian berjam-jam. 6-12 jam, tergantung kesakitan. Ketika dia mengalami dehidrasi, mengalami darah yang keluar, membutuhkan nafas, tarik nafas, maka kakinya menjejak dan itu sakit karena kakinya dipaku. Lalu kemudian paku-paku yang lain di tangannya menimbulkan kesakitan yang lain. Dan itu berjam-jam. Saya pernah menemani orang yang sedang di ICU. Dokter sudah mengatakan siap-siap prosesnya sudah menurun mulai jam ini. Akan meninggal mungkin beberapa jam lagi. Saya saya bersama keluarga menemani sampai akhirnya menginap di rumah sakit. Saya menginap, jadi 2 hari saya tinggal di rumah sakit waktu itu, menemani. Karena saya pikir mungkin 3 jam lagi sudah meninggal, saya tunggu. Ternyata enggak 3 jam, 6 jam belum meninggal. Tekanan darah mulai menurun dari 60, turun lagi 57, 50, terus lama berjam-jam. Sampai saya kira mungkin jam 9 malam masih belum meninggal. Turun terus sampai besok paginya, belum meninggal. Saya bilang luar biasa. Tapi untuk semuanya itu sudah sampai kemudian 2 hari berikutnya baru meninggal. Kami ada di ICU, berdoa bersama, air mata sudah habis. Tapi penderitaan itu dibantu melewati kematian itu. Dibantu ada alat nafas, dibantu dengan obat penghilang rasa sakit. Pelan-pelan, salib tidak ada alat bantu penahan rasa sakit. Dan pelan-pelan kesakitan kematian itu. So sekalian, penderitaan yang kedua adalah penderitaan karena menanggung dosa. Yesus benar-benar kudus dan dia membenci dosa. Dan saudara bayangkan, di dalam ketaatannya kepada Bapa dan demi kasihnya yang berjuang itu, yang gigih itu, untuk merebut saudara dari belenggu dosa, Tuhan rela menerima guilt, kesalahan, dosa yang harus dihukum itu. Dan itu adalah hal yang menjijikkan.
Saudara bayangkan kalau seandainya saudara hari itu, suatu hari saudara sudah mandi bersih, saudara pakai baju yang baik, saudara pakai minyak wangi, mau pergi ke restoran, ya, mau pesta. Lalu dalam keadaan saudara yang sudah bersih, wangi dengan pakaian yang baik, saudara mampir ke toilet rumah saudara. Ya, karena mau berangkat biasanya ke toilet dulu ya. Ya, khususnya ibu-ibu. Sebentar-sebentar ke toilet. Lalu kemudian ketika saudara masuk ke toilet, lalu saudara flush toilet Anda, bup, yang terjadi bukan airnya masuk ke dalam, tapi isi toilet dan kotoran-kotoran yang ada di dalam sehari, 2 hari sebelumnya, keluar semua, kena ke badan Anda, ke baju Anda, ke tubuh Anda yang bersih wangi, ke baju Anda yang sudah bersih. Dan saudara harus membersihkan toilet itu sebelum pergi. Kira-kira apa yang saudara bayangkan? Jijik, betul ya? Rasa jijik dari keadaan yang bersih. Maka saudara sekalian, ketika dikatakan Tuhan Yesus menanggung dosa, bagian itu adalah bagian yang dirasakan jauh lebih dari apa yang barusan saya ceritakan. Saudara, penderitaan selanjutnya adalah penderitaan karena penolakan. Bahkan di puncaknya di kayu salib, Tuhan Yesus berkata apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Di kayu salib, Tuhan Yesus menanggung dosa saudara dan saya sendirian. Sendirian. Bahkan Allah Bapa menempatkan pada posisi yang berbeda di dalam saat itu. Apa yang dilakukan? Di titik itulah terjadi penggenapan bagaimana upah dosa itu ditanggung di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengalami kemarahan murka Allah atas dosa, kesalahan dosa manusia. Sendirian di kayu salib. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari apa yang barusan lewat kita peringati di dalam Jumat Agung? Saudara, itu adalah penderitaan yang harusnya untuk kita, tapi Tuhan Yesus ambil alih. Bukan digantikan dengan pensil atau alat peraga yang lain, tapi langsung ditanggung di dalam diri anak Allah. Karena dosa harus ada penyelesaiannya. Allah yang Maha Kudus tidak bisa menerima adanya dosa di dalam diri manusia. Kekudusannya, kemahakudusannya tidak memiliki tempat untuk adanya dosa. Keadilan Allah harus menghukum apa itu namanya dosa. Tapi ada kemahakasihan Allah yang besar yang menanggungnya. Ditimpahkan kepada anak Allah. Nah, maut itu harusnya terjadi selama-lamanya. Dialami manusia yang berdosa. Bagaimana dengan Kristus? Saudara, kalau kita yang harus menanggungnya, maka itu harus selama-lamanya. Karena kitalah yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, Kristus Yesus tidak. Karena dia di dalam naturnya adalah Allah 100%, dia anak Allah. Dan dia manusia 100%. Dan inilah cara Tuhan, inilah skenario Tuhan Allah, supaya dosa hukumannya boleh ditanggung di dalam diri anaknya. Dan hari ini, ketika kita bicara tentang Paskah, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa itulah yang terjadi. Kristus yang telah menanggung hukuman dosa yang harusnya kita tanggung. Dia bangkit dan menang. Dia telah berhasil menanggungnya untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara, kalau begitu ini bukan bicara soal kasih yang besar. Ini cara Tuhan supaya dikatakan kita yang dibaptis di dalam Kristus, dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang ketiga. Kita semua dibaptis dalam kematiannya, bersatu dengan kematian Kristus, dosa yang menghasilkan kesalahan dan hukuman yang adalah harus kita tanggung, dijadikan milik Kristus supaya kita boleh melewati hukuman itu, bebas dari situ. Dan di dalam kebangkitannya kita bersatu dalam kebangkitannya, dalam kemenangannya atas maut. Saudara, itulah kasih yang begitu gigih berjuang untuk saudara dan saya. Amin. Maka kalau begitu saudara sekalian, tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan manusia untuk bebas dari hukuman dosa. Kecuali dengan sungguh-sungguh mempercayakan keselamatan jiwa kita
pada cara Allah. Amin. Saudara memakai cara apa? Saudara memakai dengan cara saudara sendiri. Tidak ada yang dapat dibenarkan. Tapi Tuhan menyediakan caranya, cara Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan cara Allah itu, untuk cara Allah itu, manusia tidak dapat berbuat lain kecuali satu dikatakan, mempercayakan jiwanya kepada Tuhan. Amin. Kalau gitu, percaya ini bukan hanya bicara tentang kata, statement. Bukan hanya bicara seperti mantra. Percaya, lalu selamat. Kalau yang seperti itu, maka itu adalah cinta permisif. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa engkau dengan sepenuh hati dikatakan di dalam Roma 10 ayat 10. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan ketika engkau percaya, mempercayakan jiwamu kepada Tuhan, kepada caranya Tuhan untuk menyelesaikan, menolong engkau. Itulah percaya, mempercayakan jiwa. Mengaku dengan mulut. Maka mengaku itu bicara apa? Pengakuan atas keberdosaanmu, penyesalanmu. Pengakuan atas Tuhan, engkau juru selamatku. Ampuni aku yang berdosa. Aku mau mempercayakan jiwaku kepada caramu. Caramu yang ajaib. Saudara, itulah kasih yang gigih. Kasih yang tidak kompromi terhadap dosa. Bukan kasih yang murahan. Kasih yang berjuang untuk menyelamatkan Anda dari dosa. Dan kasih yang menang yang hari ini kita rayakan di dalam Paskah. Amin. Pertanyaannya adalah kalau begitu, apa yang harus dapat kita lakukan? Saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara. Adakah saudara yang hari ini, selama ini, belum pernah mempercayakan jiwamu kepada Allah untuk mengikuti cara Allah yang penuh kasih itu menyelamatkan hidupmu? Kau datang dan engkau pikir hanya sekedar ngomong percaya saja, yang penting menyenangkan. Menyenangkan calon istri saya, menyenangkan calon suami saya, supaya saya bisa diberkati di gereja nanti menikah. Kalau saudara hanya sekedar pengakuan yang seperti itu, bukan pengakuan atas keberdosaanmu, bukan pengakuan untuk mengatakan Tuhan, aku manusia yang terbatas, aku mau mempercayakan jiwaku kepada caramu untuk menyelamatkan aku. Maka hari ini saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan meremehkan hukuman dosa. Kalau saudara belum pernah mempercayakan jiwamu kepada Tuhan, engkau anggap engkau bisa hidup dengan caramu di tengah dunia ini. Engkau anggap engkau bisa menyelesaikan masalah dosamu. Dan engkau bisa punya akses ke surga. Saya katakan, jangan meremehkan hukuman dosa. Percayakan keselamatan jiwamu pada Tuhan Yesus yang sudah menanggung dosamu. Maukah saudara, di pagi Paskah ini, mengenal cara Allah yang ajaib itu. Kasih yang tidak permisif, kasih yang tegas, kasih yang adil, kasih yang menegakkan kekudusan, kasih yang memperjuangkan hidup saudara, supaya saudara beroleh selamat. Maukah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Yang kedua, bagi saudara dan saya, yang selama ini telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, pesan firman Tuhan hari ini, di hadapanmu, kasih yang Tuhan tunjukkan, kasih yang Tuhan berikan, bukanlah kasih murahan, bukan kasih permisif. Jangan main-main dengan dosa. Anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, bukan kasih murahan. Surga yang Tuhan janjikan, bukan surga murahan. Apakah setelah engkau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu selama ini,
lalu engkau menganggap remeh, menganggap sepi anugerah Tuhan itu. Kau pikir kasih Tuhan itu gampang, murahan, tinggal percaya dan kemudian nanti buat dosa, tinggal minta ampun lagi, selesai. Engkau tidak ada kesungguhan untuk menghargai betapa besar anugerah Tuhan itu. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas yang mahal. Jauh lebih mahal dari itu. Oleh darah Kristus, anak Allah yang hidup. Apakah hari ini, melalui firman Tuhan yang engkau dengarkan, menyadari kasih Allah yang gigih, yang berjuang untuk hidupmu, engkau mau meremehkan kasih Tuhan yang besar itu? Kalau ada di antara saudara hari ini, yang sedang menyadari bahwa selama ini setelah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadimu, engkau masih suka bermain-main dengan dosa. Dan hari ini engkau ingin berkata, Tuhan ampuni dosaku. Biarlah Paskah ini menjadi satu kebangunan baru hidup imanku. Katakan itu kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Yesus, Yesus dengar doaku. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Musik memainkan lagu ini, mari kita ambil sikap berdoa. Lagu ini indah, ditulis oleh seorang pengarang lagu yang buta, yaitu Fanny Crosby, di 1860-an. Waktu itu dia datang ke penjara. Dia memberitakan Injil dari ruangan, dari sel penjara yang satu ke sel yang lain. Sampai akhirnya jam besuk penjara selesai. Masih ada kamar-kamar sel-sel penjara yang belum dikunjungi. Ketika dia ingin lewat, karena dia buta, dia tidak bisa lihat. Ketika dia berjalan menuju ke pintu keluar melewati sel, tersisa sel yang belum dia kunjungi, dia tidak tahu. Tapi seorang di dalam sel itu berkata, jangan lalui aku, jangan lalui aku. Aku juga mau mendengar, aku juga mau mempercayakan hidupku pada Kristus. Aku membutuhkan Tuhan Yesus. Apakah Anda adalah orang yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Atau percayamu adalah percaya hanya pada kata-kata, belum dengan sepenuh hatimu berkata, Tuhan ampuni dosaku. Jangan Tuhan jalan lalu. Selamatkan aku ya Tuhan. Jadilah juru selamat pribadiku. Bila saudara adalah orang yang seperti itu, izinkan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus mengajak saudara hanya mengangkat tanganmu supaya saya boleh mendoakan dari tempat yang jauh ini. Saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, mempercayakan jiwa sungguh-sungguh kepada Tuhan, angkat tanganmu. Mari kita katakan, Yesus dengar doaku. Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus. Jangan meremehkan hukuman atas dosa. Jangan melewati panggilan keselamatan yang Tuhan hari ini nyatakan untuk hidupmu. Saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, angkat tanganmu
untuk boleh didoakan dari tempat ini. Tuhan melihat. Atau engkau bisa taruh tanganmu di dadamu. Kalau engkau tidak ingin orang lain mengetahui. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, ampuni dosaku. Jadilah juru selamat pribadiku. Haleluya, Tuhan melihat. Tuhan melihatnya. Haleluya. Adakah lagi yang mempercaya kepada Tuhan? Mempercayakan jiwamu kepada cara Tuhan untuk menyelamatkan hidupmu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Haleluya Tuhan. Engkau melihat setiap tangan, baik yang mengangkat tangan, yang meletakkan di dada, atau yang mengaku percaya, mempercayakan jiwanya kepadamu di dalam hatinya. Yang kedua, izinkan saya bertanya, apakah ada di antara saudara yang hari ini ingin mengambil komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan? Selama ini engkau mungkin meremehkan, bermain-main dengan dosa, meremehkan anugerah Tuhan. Engkau melihat kasih Tuhan sebagai kasih yang gampangan. Kasih Tuhan sebagai kasih yang murahan, yang permisif. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan ampuni aku atas segala dosa dan pelanggaranku. Aku mau kembali menjadi murid Tuhan yang setia. Angkat tanganmu atau letakkan tanganmu di dadamu untuk mohon ampun. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Adakah lagi? Angkat tanganmu atau taruh di dadamu dan berdoa, Tuhan, aku ingin mengambil komitmen di Paskah di hari yang mulia ini untuk menjadi murid-Mu yang setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan, baru menyadari apa arti mempercayakan jiwa kepada caranya Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Tuhan, kalau hari ini anak-anak-Mu sedang berseru, jangan Tuhan jalan lalu, nyatakan berkat keselamatan-Mu. Kami berdoa bersahati untuk saudara-saudara kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Allah Roh Kudus meteraikan menjadi milik Tuhan selamanya. Percaya iman percaya mereka, teguhkanlah ya Tuhan. Jadikan mereka anak-Mu selamanya, bertumbuh dalam Tuhan, setia sampai akhir menjadi murid Tuhan, dan memperoleh apa yang Kau janjikan, keselamatan jiwa, bukan hukuman di dalam neraka. Keselamatan jiwa, hidup kekal bersama Tuhan di surga. Kami juga berdoa untuk kami Tuhan yang telah menerima Tuhan. Di antara kami hari ini ada yang mengambil komitmen Tuhan jangan jalan lalu. Kami kadang-kadang seperti bermain-main dengan dosa, meremehkan anugerah Tuhan di kayu salib. Kebangkitan Tuhan kami lihat dari sisi yang lain, dari sisi cinta yang permisif, cinta yang toleran terhadap dosa. Kami tidak sungguh-sungguh menjaga hidup iman kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami, biarlah Engkau lihat tangan, hati yang berjanji. Teguhkan kami ya Tuhan, teguhkan anak-anak-Mu yang berdoa seperti ini untuk Engkau sekali lagi memberikan pengampunan, meneguhkan iman, supaya kami semua boleh setia, menjaga hidup sebagai anak-anak Tuhan, setia sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali menjemput kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.